Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Rafiq Faudi Akbar selaku DPL KKN IKDR Posko 6 dan teman-teman semuanya KKN IKDR Posko 6 yang sangat saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang micro teaching saya berjudul Mukjizat dan Kejadian Luar Biasa Lainnya. Judul ini saya ambil dari materi kelas 2 MTS semester genap. Alasan saya memilih judul Mukjizat dan Kejadian Luar Biasa Lainnya adalah yang pertama, judul ini sangat menarik dan disukai oleh siswa karena sebelumnya siswa itu sudah pernah mendengar dan memahami tentunya tentang cerita-cerita Nabi, cerita-cerita orang-orang soleh melalui kajian-kajian Islam, pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Yang kedua, judul ini sangat menunjang terhadap pembelajaran online yang dilaksanakan di era pandemi kali ini. Karena di dalam judul ini sangat banyak sekali konten-konten, gambar-gambar, video-video kreatif yang bisa diterapkan. Yang ketiga, dapat mengenalkan lebih jauh kepada siswa tentang sejarah Nabi, sejarah-sejarah orang soleh, terutama tentang mukjizat dan kejadian luar biasanya. Yang keempat adalah memacu semangat siswa untuk bisa menggali lebih dalam informasi atau materi tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Dan yang terpenting terakhir adalah mempertebal keimanan siswa, karena dengan mempelajari mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya sama dengan siswa sudah mengaplikasikan bukti keimanan yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian metode yang saya gunakan dalam micro teaching kali ini adalah metode ceramah. Metode ceramah yang saya gunakan bukan seperti metode ceramah sebagaimana pemahaman orang banyak yang membosankan dan kesannya monoton. Tetapi metode ceramah kali ini lebih berfokus pada konten kreatif yang dihadirkan dalam bentuk video animasi bergerak. Karena dengan itu akan memancing motorik siswa dan kreatifan siswa. Selain itu, yang pasti siswa tidak akan merasa bosan menyimak materi yang disampaikan oleh pemateri, sehingga pemahaman siswa, sehingga gambaran siswa tentang mukjizat dan kejadian luar biasa ini dapat ditangkap secara maksimal. Demikian presentasi singkat dari saya mengenai micro teaching berjudul Mukjizat dan Kejadian Luar Biasa Lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitiara Rukahayu Andani, NIM 17101102330. Saya akan mempresentasikan video micro teaching yang saya buat. Video micro teaching yang saya buat mengacu pada materi kelas 12 semester 1 dengan tema membiasakan akhlak terpuji. Alasan saya mengambil materi tersebut karena yang pertama, itu merupakan salah satu bagian dari tema dalam KKN IKDR tahun 2020, yakni moderasi beragama. Alasan yang kedua yaitu saat ini sedang marak-maraknya adanya isu-isu rasisme, isu-isu diskriminasi, isu-isu perbedaan, sehingga saya menginginkan siswa dan siswi paham akan adanya perbedaan, dan perbedaan bukanlah satu hal yang menjadikan perpecahan. Saya berharap dengan adanya materi tersebut, siswa dan siswi dapat saling bertoleransi, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain.
Tema membiasakan diri berakhlak terpuji memiliki 4 subbab pokok, yakni yang pertama amal sholih, yang kedua toleransi, yang ketiga musawah, dan yang terakhir ukhuwah. Dari keempatnya, 3 diantaranya yaitu merupakan hubungan manusia dengan manusia, yakni mengenai toleransi, musawah, dan juga ukhuwah. Sehingga siswa dan siswi harus paham betul bagaimana cara berhubungan dengan manusia dan tidak melakukan diskriminasi. Dalam hal metode, saya menggunakan metode mind mapping karena mind mapping merupakan metode yang mudah dan dapat dipahami oleh seluruh siswa. Tetapi ketika nanti pembelajaran dilakukan secara luring, maka dapat dikolaborasikan dengan metode lain. Misalnya dengan metode to stay to try. Alasan saya karena metode tersebut memudahkan siswa dalam memahami materi. Metode to stay to try menggunakan dan melatih siswa untuk belajar mandiri. Terlebih karena materi ini dikhususkan untuk kelas 12, sehingga siswa sudah harus mampu menganalisis dan memahami materi sendiri tanpa harus dijelaskan oleh guru. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan, saya dari kelompok 6 KKNI KDR IAIN Kudus tahun 2020. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai hasil PPL kemarin, lebih tepatnya hasil dari micro teaching kemarin, yaitu tentang cara menghindari perilaku namimah, lebih tepatnya materi atau mata pelajaran akidah akhlak kelas 12 semester genap. Nah, pada materi tersebut, yaitu cara menghindari perilaku namimah, saya mengambil beberapa pokok bahasan atau subbab, yaitu ada pengertian namimah, terus ada juga hukum dari perbuatan namimah, lalu ada dampak negatif dari perbuatan namimah, dan juga ada cara-cara untuk menghindari perilaku namimah. Nah, tujuan dari pembelajaran kemarin yaitu agar kita semua, atau lebih tepatnya peserta didik kita, bisa menghindari perilaku namimah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, metode yang saya gunakan kemarin, karena kemarin pembelajaran berbasis online, jadi saya menggunakan metode demonstrasi gambar. Bisa saja menggunakan metode yang lain, tapi menurut saya metode demonstrasi gambar serta metode ceramah itu menurut saya lebih efektif digunakan ketika pembelajaran secara daring atau jarak jauh seperti ini. Lalu media yang saya gunakan seperti pada umumnya, menggunakan beberapa aplikasi termasuk aplikasi YouTube. Jadi saya tidak menggunakan media yang berbasis offline seperti spidol, papan tulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber belajar dari materi ini bisa didapatkan melalui LKS kelas 12 semester genap, terus ada juga buku paket kelas 12, terus bisa melalui internet dan lain sebagainya. Nah, ini yang terpenting, langkah-langkah dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Yang pertama yaitu pembukaan seperti biasa. Ya, ada salam absen itu sudah menjadi kewajiban ketika seorang guru mengajar. Selain itu di bagian pembukaan juga ada harus menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan. Lalu ada juga deskripsi materi. Jadi sebelum memasuki materi inti, seorang guru harus mendeskripsikan materi yang akan dipelajarinya terlebih dahulu kepada siswanya. Terus ada juga relevansi. Relevansi ini maksudnya hubungan antara materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini dengan materi yang sudah dipelajari kemarin atau ya kemarin seperti itu. Jadi relevansinya apa dengan materi yang kemarin seperti itu. Terus yang kedua yaitu kegiatan inti.
pada kegiatan inti saya menganut kurikulum 12, yaitu ada istilah menggunakan 5M, yaitu ada mengamati, menanya, lalu mengeksplorasi, mengkomunikasi, dan menginformasikan. Untuk yang pertama yaitu mengamati, kemarin saya sudah menyuruh peserta didik untuk mengamati sebuah gambar pada video saya seperti itu. Nah, mengamati ini tidak hanya dengan gambar, bisa juga dengan video atau dengan cerita-cerita dan lain sebagainya seperti itu. Lalu menanya di sini maksudnya yang bertanya adalah siswanya. Guru menyuruh siswa untuk bertanya. Katakanlah pada video kemarin saya kan suruh mengamati gambar. Maka dari itu saya juga menyuruh siswa untuk bertanya tentang gambar tersebut. Misalnya siswa tidak ada yang bertanya, kita sebagai guru harus memancing-mancingnya, dalam artian memberi contoh pertanyaan. Misalnya satu contoh pertanyaan gini, apa maksud gambar tersebut, seperti itu. Usahakan pertanyaan dari siswa menganut sistem 5W plus 1H seperti itu. Terus ada juga mengeksplorasi seperti kemarin, mengkomunikasi dan menginformasikan. Itu yang di bagian inti. Nah, yang terakhir yaitu di bagian penutup. Di bagian penutup ini ada kesimpulan. Jadi setelah menyampaikan materi, guru wajib menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan atau apa yang sudah dipelajari pada pertemuan saat itu, seperti itu. Lalu setelah kesimpulan, guru memberikan evaluasi, bisa berbentuk memberikan soal. Jadi ketika itu kan guru bisa menilai atau istilahnya bisa mengetahui seberapa paham peserta didik tentang materi yang seorang guru ajarkan atau yang kami ajarkan, seperti itu. Jadi kedepannya seorang guru itu bisa memperbaiki apa saja yang perlu diperbaiki ketika mengajar. Dan yang terakhir ada umpan balik. Nah, umpan balik ini bisa berupa ucapan terima kasih atau bisa berupa mengasih hadiah kepada siswa yang katakanlah memiliki kemampuan pemahaman yang tinggi atau bisa memberi tepuk tangan atau yang lainnya. Istilahnya yang sekiranya bisa membuat siswa ini mengakhiri pembelajaran dengan tenang dan semangat, seperti itu. Jadi itu di bagian langkah-langkah pembelajaran ada pembukaan, inti, dan penutup. Intinya kita harus menyesuaikan dengan kurikulum yang pemerintah terapkan. Nah, kemarin untuk saat ini kan pemerintah masih menerapkan kurikulum 2013. Jadi kemarin waktu pembelajaran daring sebisa mungkin saya menggunakan kurikulum 2013 atau K13 seperti itu. Yang di dalamnya sudah saya sampaikan tadi, di bagian pembukaan ada tujuan, ada deskripsi materi, dan ada relevansi materi. Terus yang bagian inti ada 5M tadi, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasi, dan menginformasi. Terus yang di bagian penutup yaitu ada 3, kesimpulan, evaluasi, dan umpan balik, seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitriah, NIM 1710110181. Kali ini saya akan mempresentasikan materi micro teaching di video sebelumnya. Di dalam video tersebut saya menyampaikan materi Kubarinda bacaan Al-Quran dengan tajwid.
dari kelas 8 semester genap. Di dalam materi tersebut saya menyampaikan 3 poin penting. Yang pertama, mat iwat, yang kedua, mat lain, dan yang ketiga, mat aridi lis sukun. Tetapi kali ini saya tidak akan menjelaskan mengenai 3 poin pokok tersebut. Tapi saya akan menjelaskan alasan saya kenapa memilih materi Kuperindah Bacaan Al-Quran dengan Tajwid. Alasan saya mengambil judul Kuperindah Bacaan Al-Quran dengan Tajwid yaitu yang pertama, karena ilmu tajwid ini sangat penting guna membaca Al-Quran. Karena dengan bacaan yang benar kita dapat menyempurnakan bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu karena tidak sedikit orang yang mengabaikan bahkan susah memahami ilmu tajwid. Dan juga yang paham mengenai ilmu tajwid tetapi susah untuk mengaplikasikan dalam bacaan, yaitu dalam membaca Al-Quran tersebut. Padahal jika kita membaca Al-Quran dengan tajwidnya, dengan makhrajnya yang kurang pas, yang kurang tepat, dapat mengurangi kesempurnaan kita dalam membaca Al-Quran. Tujuan saya dalam mengambil materi ini, yang pertama untuk kelas 8 itu sendiri agar mudah dalam memahami ilmu tajwid, terutama dalam mat iwat, mat lain, dan mat aridi sukun ini, sehingga siswa mampu memahami dan mudah dalam mengaplikasikan dalam membaca Al-Quran. Kemudian tujuan yang kedua yaitu agar masyarakat umum bahkan semua dapat bisa ikut belajar mengenai ilmu tajwid ini, sehingga jika semua ikut belajar dapat menyempurnakan bacaannya dalam membaca Al-Quran. Dalam micro teaching ini saya menggunakan metode ceramah. Pasti ada kata ceramah sudah terngiang di pikiran kita bahwa ceramah itu malesin, apalah tuh. Tapi ini berbeda. Di ceramah ini, metode ceramah ini saya kombinasikan, saya tambahkan dengan media PowerPoint yang saya aplikasikan ke dalam video. Yang saya tambah animasi-animasi sehingga membuat para siswa mudah dalam memahami dan semangat untuk mempelajari ilmu tajwid tersebut. Apalagi dengan keadaan kita saat ini yang diharuskan belajar dari rumah. Jadi dengan pengaplikasian lewat video tersebut dapat mempermudah para siswa untuk mengakses dan mempelajari. Apalagi di dalam video tersebut saya berikan contohnya bagaimana, cara bacanya bagaimana, sehingga siswa tersebut dengan mudah menangkap materi tersebut. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video micro teaching saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sofingin NIM 1710110241241. Di sini saya akan menunjukkan video micro teaching yang telah saya buat dengan tema kalimat thayyibah astagfirullahaladzim, materi kelas 3 MI. Alasan saya memilih tema tersebut yang pertama adalah kelas 3 MI merupakan masa golden age, di mana mereka memiliki daya tangkap yang tinggi. Selain memiliki daya tangkap yang tinggi, mereka juga memiliki kebutuhan bimbingan dari seorang guru yang lebih intens dibandingkan
siswa di jenjang selanjutnya seperti MTS maupun MA. Oleh karena itu sangat disayangkan apabila mereka sampai tidak melakukan pembelajaran secara optimal di masa pandemi COVID-19 karena kekurangan literasi, materi, dan juga bimbingan. Oleh karena itu diharapkan video micro teaching yang saya buat menjadi solusinya. Lalu yang kedua adalah keinginan untuk memberikan pembelajaran terhadap pondasi penerus bangsa. Kelas 3 MI merupakan pondasi penerus bangsa. Mereka belajar dengan cara mencontoh. Ketika tidak ada contoh yang baik, maka mereka akan mencontoh yang buruk. Hal tersebut tidak baik karena hal tersebut akan membuat mereka menjadi pondasi yang tidak baik dan akan merugikan di masa yang akan datang bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, diharapkan video micro teaching yang saya buat adalah menjadi contoh bagi mereka sebagai pondasi. Ketika mereka mencontoh yang baik, mereka akan menjadi pondasi yang baik. Ketika mereka menjadi pondasi yang baik, mereka akan mengembangkan potensi pondasi mereka di masa yang akan datang di jenjang MTS maupun MA maupun kuliah sehingga dapat berguna bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain. Lalu yang ketiga adalah untuk mencegah kenakalan anak. Moral anak Indonesia akhir-akhir ini terlihat menurun. Ini terlihat dari berita-berita yang beredar di media sosial maupun televisi. Ada anak yang melakukan pembulian terhadap teman sebayanya secara berlebihan. Bahkan ada yang melakukan pembulian atau melakukan hal yang tidak baik dan berkata kasar terhadap orang yang lebih tua. Hal tersebut tentu merupakan akhlak yang tercela dan bukan merupakan didikan atau bimbingan dari agama Islam. Agama Islam mengajarkan untuk hal-hal yang baik dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua dan menyayangi terhadap sesama. Oleh karena itu diharapkan hal-hal yang tidak baik yang saya jelaskan tadi tidak dapat terulang dan juga mencegah bagi mereka-mereka anak-anak yang belum melakukan tersebut, yaitu dengan melihat video micro teaching yang telah saya buat. Masuk terhadap RPP pembelajaran yang saya buat. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan yang saya buat adalah atau yang saya buat di video micro teaching adalah pendekatan berpusat pada guru. Berpusat pada guru artinya guru menjadi pusat materi dan menjadi pusat pembelajaran yang akan membimbing anak secara penuh. Hal tersebut saya pilih karena berbagai alasan, yaitu karena pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk bertemu murid secara langsung. Yang kedua adalah kebutuhan untuk beradaptasi secara cepat yang dilakukan oleh guru maupun oleh siswa. Lalu yang ketiga adalah karena siswa membutuhkan bimbingan yang intens dari guru, sehingga sangat sulit untuk melakukan pendekatan yang lain selain menggunakan pendekatan berpusat pada guru. Lalu yang selanjutnya adalah strategi yang saya gunakan adalah strategi expository. Strategi expository ini saya pilih untuk melengkapi atau menyelaraskan dengan pendekatan yang saya gunakan. Dan selain alasan tersebut juga karena alasan-alasan yang telah saya jelaskan kenapa saya memilih pendekatan secara berpusat pada guru. Strategi expository ini menurut ahli adalah strategi yang menekankan terhadap penyampaian secara verbal sehingga siswa dapat berjalan atau dapat menyerap pembelajaran secara optimal. Jadi
dalam pendekatan ini, peran saya sebagai guru adalah menyampaikan secara lengkap materi yang akan diajarkan sehingga siswa dapat menangkap secara optimal. Lalu metode yang saya gunakan adalah metode ceramah. Dalam video, saya menggunakan video dengan metode ceramah dikarenakan hal-hal yang sudah saya jelaskan di atas, itu yang pertama untuk beradaptasi secara optimal oleh guru dan oleh siswa, dan siswa membutuhkan bimbingan yang intens dari seorang guru. Lalu di masa pandemi COVID ini tidak dapat dilangsungkan pembelajaran secara offline. Lalu selanjutnya adalah untuk melengkapi atau menyelaraskan dari pendekatan dan strategi yang saya pilih. Lalu yang ketiga adalah metode atau teknik dalam pembelajaran. Teknik yang saya lakukan adalah teknik ceramah semi interaktif, di mana video tersebut saya melakukan ceramah tetapi menggunakan kosakata yang kadangkala seperti berinteraksi dengan siswa, sehingga siswa tidak bosan terhadap video micro teaching yang saya buat. Seperti contoh kata, ada pertanyaan, walaupun tidak ada, saya akan bilang aja supaya untuk memberikan kesan terhadap siswa bahwa pembelajaran yang dilakukan merupakan pembelajaran yang interaktif dan tidak membosankan. Selain itu juga untuk mengulangi materi-materi yang saya kira kurang paham oleh anak karena kesulitannya, dan juga untuk memperdalam materi yang telah disampaikan. Selain teknik ceramah semi interaktif, saya juga menggunakan teknik mind mapping, di mana video tersebut saya menggunakan mapping untuk memetakan materi-materi yang akan dilakukan atau yang akan diajarkan, sehingga mereka dapat melihat secara garis besar materi apa saja yang akan dipelajari. Lalu masuk ke dalam kompetensi inti. Dalam kompetensi inti tema kalimat thayyibah astagfirullahaladzim, materi kelas 3 MI mata pelajaran akidah akhlak, yang pertama adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Dalam tema ini, menerima artinya menerima dalam hati, dan itu merupakan masalah hati yang kemudian dijabarkan lagi dalam kompetensi dasar yang lebih terperinci, yaitu meyakini kekuasaan Allah melalui kalimat thayyibah astagfirullahaladzim. Lalu yang kedua adalah kompetensi inti memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, maupun di tempat sekitar. Nah, dari hal-hal tersebut, ketika saya sudah melakukan pembelajaran, maka akan ada evaluasi dari anak, sehingga anak memiliki kesempatan untuk bertanya. Dan ketika mereka memiliki kesempatan untuk bertanya, maka akan saya jawab dan akan saya evaluasi dan saya simpulkan. Dan dari hal tersebut diperinci dalam kompetensi dasar, yaitu materi yang didapatkan adalah mampu atau mengetahui kalimat thayyibah astagfirullahaladzim. Lalu kompetensi inti selanjutnya adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Menunjukkan perilaku disiplin artinya ketika mereka melakukan kesalahan, mereka disiplin untuk melakukan atau mengucapkan kalimat thayyibah.
hal itu merupakan cerminan tanggung jawab mereka. Nah, dari kompetensi inti tersebut dijabarkan dalam kompetensi dasar, yaitu mampu melafalkan kalimat thayyibah, astagfirullahaladzim. Kemudian kompetensi yang terakhir adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis dengan karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Karya yang estetis dan juga mencerminkan anak yang logis, artinya ketika anak sehat dan secara rohaniah maupun secara fisik, mereka akan spontan melakukan atau mengetahui apa yang harus mereka lakukan, yaitu terdapat dalam kompetensi dasar yang lebih terperinci, yaitu terbiasa dalam mengucapkan kalimat thayyibah astagfirullah. Terbiasa ini merupakan bentuk dari karya yang etis dan juga mencerminkan anak yang sehat ketika mereka melakukan kesalahan yang mereka berbuat. Dan ini juga merupakan bentuk dari anak yang beriman dan juga berakhlak mulia. Lalu selanjutnya adalah materi yang saya gunakan atau yang saya ajarkan adalah secara garis besar adalah arti dari kalimat thayyibah astagfirullahaladzim. Apa itu kalimat thayyibah astagfirullahaladzim? Dalil tentang kalimat thayyibah astagfirullahaladzim, lalu manfaat dari kalimat thayyibah astagfirullahaladzim. Dari tema atau subbab dalam kalimat thayyibah tersebut, saya perkirakan saya rasa sudah cukup untuk mengcover semua kompetensi dasar dan kompetensi inti sesuai dengan kurikulum 2013 yang berlaku di Indonesia saat ini. Sekian presentasi dari microteaching yang saya buat. Apabila banyak kesalahan dan dalam berucap saya secara lisan kurang baik, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Umiani, NIM 17101100125, jurusan PAI dari KKN IKDR kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PPL. Nah, terlebih dahulu di sini saya mengajarkan mata pelajaran fikih kelas 8 semester gasal dengan submateri makanan halal dan haram. Terlebih dahulu, di sini saya akan menyampaikan pembelajarannya. Yang pertama, kelas dibuka dengan salam dan dilanjutkan dengan berdoa. Yang kedua, guru menanyakan kabar siswa seperti bagaimana kabarnya anak-anak hari ini. Dan yang ketiga, guru mengecek kehadiran siswa dan kesiapan siswa. Adapun yang keempat, guru memperkenalkan materi yang akan diajarkan dan diharapkan siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kegiatan inti dari pembelajarannya yaitu yang pertama, guru menjelaskan materi makanan halal dan haram secara global, seperti menjelaskan pengertian makanan halal dan makanan haram. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis makanan halal dan jenis-jenis makanan haram. Yang ketiga, menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan halal dan madharat mengkonsumsi makanan haram. Dan yang terakhir, siswa dapat mempraktikkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, selanjutnya, guru mengevaluasi siswa dengan menggunakan metode make a match atau mencari pasangan dan menggunakan media papan pintar dan kartu kosong. Nah, yang ketiga, terlebih dahulu guru membagi
siswa menjadi dua kelompok secara heterogen. Yang pertama, sebagai kelompok untuk menulis pertanyaan. Dan yang kedua, menjawab pertanyaan dari kelompok pertama. Jadi di sini intinya kelompok pertama menulis pertanyaan dan kelompok dua menjawab pertanyaan dari kelompok pertama. Nah, adapun yang keempat yaitu guru membagikan kartu kosong kepada para siswa untuk menulis pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Yang kelima, setelah semua siswa telah menulis pertanyaan dan jawabannya, guru menyuruh siswa untuk mencari pasangannya masing-masing, di mana pertanyaan dan jawaban itu tepat dan cocok. Selanjutnya yang keenam, setelah para siswa sudah menemukan pasangannya, per pasangan maju ke depan untuk menempelkannya di papan pintar. Selanjutnya menjelaskannya di depan kelas. Adapun yang terakhir yakni kegiatan penutup. Di antaranya yang pertama, terlebih dulu guru memberikan pertanyaan kepada siswa sebagai evaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, guru menyimpulkan materi makanan halal dan haram sebagai penguat pembelajaran. Yang ketiga, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, guru mengakhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah dan menasihati siswa untuk selalu mengamalkan makanan halal dalam kehidupan sehari-hari dan selalu semangat belajar. Nah, yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan salam. Nah, demikianlah presentasi PPL dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPL dengan praktik micro-teaching yang membahas tentang adab terhadap orang tua dan guru pada kelas 8 MTS semester ganjil yang menggunakan pendekatan saintifik dan metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, dan juga penugasan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, guru mengucapkan salam. Yang kedua, guru bertanya kabar dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, guru mempersilahkan kepada peserta didik untuk absen satu persatu di bawah kolom komentar. Yang keempat, guru memberitahu kepada peserta didik tentang materi yang akan dipelajarinya pada hari tersebut, yaitu materi tentang adab terhadap orang tua dan guru. Yang kelima, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, guru mulai masuk kepada materi tentang adab terhadap orang tua dan guru. Pertama-tama, guru mengulas tentang pengertian dari adab itu sendiri. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan ajaran agama. Adab juga bisa dikatakan sebagai tingkah laku, sopan santun, dan juga bisa dikatakan sebagai akhlak. Setelah itu, guru menjelaskan tentang adab yang baik terhadap kedua orang tua. Yang pertama, mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita. Yang kedua, dilarang berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, mematuhi peraturan atau melaksanakan perintah dari kedua orang tua kita. Yang keempat, menyenangkan hati kedua orang tua kita. Setelah itu, guru menjelaskan tentang adab yang baik terhadap guru. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru kita. Yang kedua, dilarang berkata kasar kepada Bapak Ibu guru kita. Yang ketiga, mendengarkan dan memperhatikan ketika Bapak Ibu guru sedang mengajar di kelas. Setelah itu, guru juga menjelaskan
tentang dalil yang berkaitan dengan adab terhadap orang tua dan guru. Yang pertama, dari Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Yang ketujuh, guru menayangkan sebuah video tentang contoh adab yang baik terhadap kedua orang tua dan guru untuk diamati dan juga disimak oleh semua peserta didik. Yang kedelapan, setelah guru menayangkan sebuah video, selanjutnya guru memberikan tugas kepada peserta didik. Tugasnya adalah menjelaskan hikmah menerapkan adab yang baik terhadap orang tua dan guru di dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya dikirimkan lewat via WA dan maksimal pengumpulan 30 menit setelah pembelajaran berakhir. Yang kesembilan, guru memberikan kesimpulan tentang bab adab terhadap orang tua dan guru. Yang ke-10, guru menutup pembelajaran dengan bacaan tasbih dan hamdalah bersama-sama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Mela Sari Anissa dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi micro teaching saya yang sudah saya lakukan di KKN IKDR bulan lalu. Di sini saya mengambil materi tentang iman kepada hari akhir yang ditujukan kepada kelas 9 semester ganjil. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian hari akhir. Yang kedua, siswa dapat memahami dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk mengimani hari akhir. Yang ketiga, siswa dapat memahami tanda-tanda dan contoh-contoh hari akhir. Yang keempat, yaitu siswa dapat memahami alam-alam gaib yang terjadi setelah adanya hari kematian. Untuk yang pertama, yaitu pengertian hari akhir. Di sini saya menjelaskan tentang apa itu pengertian hari akhir dan bagaimana caranya kita untuk mengimani hari akhir serta golongan-golongan manusia untuk mengimani hari akhir. Untuk bab yang kedua yaitu tentang dalil-dalil hari akhir. Di sini saya menyebutkan dua dalil, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Untuk dalil nakli sendiri yaitu saya sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 7. Dan untuk dalil akli yaitu dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk bab yang ketiga, saya menjelaskan tentang tanda-tanda hari akhir dan pembagian hari akhir. Maksudnya di sini adalah pembagian tanda-tanda hari akhir, yaitu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Serta saya memberikan contoh yang ringan agar siswa dapat mudah untuk memahami contoh-contoh tersebut. Saya mengambil contoh dari lingkungan sekitar atau yang sering terjadi. Untuk yang bab terakhir, saya menjelaskan tentang macam-macam alam gaib yang akan terjadi setelah hari kematian. Ada 7 macam alam gaib. Dan di sini saya juga menjelaskan satu persatu dan contoh atau gambaran dari alam gaib tersebut. Misal alam mahsyar, yaitu ketika manusia dikumpulkan ke dalam satu lapangan atau padang mahsyar. Nah, di situ saya berikan gambaran serta foto-foto yang mudah dipahami oleh siswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi adik-adik atau teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Vivin Askia, NIM 17101100069, semester 7, kelas PAIB dari kelompok KKN IKDR Posko 6 dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Rofik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktek micro teaching saya mengenai sujud syukur
materi kelas 8 semester Gasal. Ya, sujud syukur sendiri yaitu sujud yang dilakukan ketika mendapatkan kabar gembira ataupun terhindar dari mara bahaya. Sujud syukur sendiri adalah sujud syukur yang dihukumi dengan perbuatan sunnah, dilakukan mendapat pahala, yang tidak dilakukan tidak apa-apa atau tidak mendapatkan dosa. Di sini saya menggunakan alokasi waktu 12 menit untuk sekali pertemuan dengan kompetensi dasar ya sendiri, yaitu pertama, meyakini hikmah bersyukur, membiasakan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari pemahaman tentang sujud syukur, memahami ketentuan sujud syukur, dan yang terakhir atau yang keempat, memperagakan tata cara sujud syukur. Indikator dalam pembelajaran kali ini, pembelajaran sujud syukur yang saya sampaikan adalah 1.1.1 membimbing kesadaran hikmah bersyukur. Selanjutnya, menunjukkan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari pemahaman tentang sujud syukur. 3.1.1 menyebutkan pengertian sujud syukur. 3.1.2 menunjukkan dalil tentang sujud syukur. 3.1.3 mengidentifikasi sebab-sebab sujud syukur. 3.1.4 menyebutkan tata cara sujud syukur. Selanjutnya, mengidentifikasi sebab-sebab sujud syukur, dan yang terakhir mendemonstrasikan tata cara sujud syukur. Adapun tujuan pembelajaran yang dilakukan secara online ini atau secara daring, yaitu agar peserta didik mampu menghayati hikmah bersyukur. Peserta didik terbiasa bersyukur dan menerapkan sujud syukur. Peserta didik juga mampu memahami ketentuan tata cara sujud syukur, dan peserta didik mampu memperagakan atau mendemonstrasikan sujud syukur. Adapun karena pembelajaran kali ini tidak boleh bertatap muka secara langsung, sehingga memaksa para pendidik atau para pelaku pendidikan untuk melakukan pembelajaran di rumah, menggunakan atau memanfaatkan elektronik dan internet. Sehingga mode pembelajaran yang saya angkat adalah e-learning, pembelajaran elektronik berbasis internet. Metode yang saya gunakan adalah ceramah, demonstrasi, dan penugasan. Strategi pembelajaran example, dan picture-in-picture. Pendekatan saintifik berbasis kontekstual. Nah, kenapa saya memilih mode pembelajaran e-learning? Karena pembelajaran ini adalah pembelajaran yang cocok untuk digunakan via internet dan via Android. Metode yang saya gunakan ceramah, demonstrasi, dan penugasan. Kenapa? Karena selain menjelaskan materi atau ceramah, saya juga menyajikan beberapa gambar dan tata cara dalam melaksanakan sujud syukur, dan memberikan tugas kepada anak-anak menjelaskan secara deskripsi mengapa mereka melakukan sujud syukur. Strategi pembelajaran example, dan picture-in-picture, maksudnya selain menjelaskan dalam pembelajaran ini atau video pembelajaran yang sudah saya upload di akun YouTube KKN IKDR Posko 6, juga terdapat bagaimana contoh yang baik dan benar melakukan sujud syukur disertai dengan gambar yang jelas dan rinci. Pendekatan saintifik berbasis kontekstual, pendekatan keilmuan, pendekatan ilmiah dengan menyangkutkan atau menterkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak bisa memberikan pengalaman pribadi atau menjelaskan pengalaman pribadi mereka dalam kehidupan sehari-hari atau realita kehidupan mereka. Adapun di sini alat dan bahan serta media pembelajaran yang saya gunakan aplikasi YouTube via Android atau laptop. Jadi pembelajaran ini diupload di YouTube sehingga anak-anak bisa mengaksesnya di Android atau laptop. Disertakan gambar, video, dan teks pendukung untuk menarik perhatian dan memudahkan dalam pemahaman anak-anak.
serta akses internet melalui gadget masing-masing. Di sini langkah pembelajaran saya seperti biasa meliputi 3 kegiatan, antara lain kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, kegiatan pendahuluan sendiri dalam kaidah keilmuan atau rancangan pelaksanaan pembelajaran ada 3: orientasi, motivasi, dan apresiasi. Motivasi. Yang pertama orientasi, ada guru mengucapkan salam, guru bertanya kabar kepada anak-anak, serta guru memulai pembelajaran dengan bacaan basmalah untuk langkah pendahuluan dalam orientasi. Selanjutnya motivasi. Nah, di sini saya menyertakan doa dan harapan kepada siswa agar senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup. Langkah yang terakhir dalam pendahuluan yaitu apersepsi, memberikan pandangan awal. Guru menyebutkan sebab yang hendak dipelajari serta tujuan pembelajaran yang dikaitkan dengan fenomena sekarang. Sehingga di sini pendekatan saintifik dan berbasis kontekstual bisa terlaksana. Kegiatan intinya meliputi apa saja? Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan yang terakhir mengkomunikasi. Mengamati di bagian ini secara online, guru menampilkan sebuah teks dan gambar di layar video sembari menjelaskan. Selanjutnya menanya. Bertanya apa? Guru bertanya kepada siswa mengenai hukum sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya guru juga bertanya mengenai syarat-syarat dalam sujud syukur. Di sini kegiatan inti selanjutnya yang ketiga yaitu mencoba. Ada apa saja? Guru menjelaskan pengertian sujud syukur, guru menjelaskan dalil hukum syarat dan bacaan dalam sujud syukur, serta guru menjelaskan perbedaan mengenai tata cara sujud syukur dan bersyukur dengan lisan, hati, dan perbuatan itu bagaimana, perbedaannya apa, dan dilakukan dengan tindakan yang seperti apa. Peserta didik menggali informasi dari penyampaian guru secara bahasa maupun teks dan gambar. Nah, setelah mengamati, menanya, mencoba, anak-anak kemudian menalar. Di sini secara daring atau secara online, guru mengingatkan kepada siswa untuk memperhatikan pentingnya bersyukur dan sujud syukur. Guru memberikan pengertian untuk menelaah dan menghubungkan materi dengan pengalaman yang dimiliki siswa. Nah, di sini anak-anak diminta untuk mencoba memahami dan menelaah sujud syukur dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga anak-anak bisa mengambil hikmah dalam pembelajaran ini. Selanjutnya yaitu mengkomunikasi. Yang terakhir mengkomunikasi. Guru menyampaikan informasi kepada siswa tentang sebab dilakukannya sujud syukur serta memberikan contoh sujud syukur yang dilakukan pada zaman Rasulullah dan sahabat. Di sini anak-anak bisa memperhatikan apa yang guru sampaikan tentang sebab-sebab sujud syukur yang dilakukan pada zaman Rasulullah dan sahabat. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk menulis sebuah deskripsi alasan dilakukan sujud syukur menurut pengalaman pribadi masing-masing siswa. Anak-anak diberi tugas oleh guru untuk menuliskan secara deskripsi pengalaman mereka melakukan sebab sujud syukur itu karena apa? Apakah karena mendapatkan kabar gembira atau karena terhindar dari mara bahaya? Anak-anak bisa menuliskannya secara deskripsi dan mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tahap yang terakhir dalam mengkomunikasi, siswa dapat menyampaikan pendapatnya di kolom komentar disertai dengan nama. Karena pembelajaran kali ini tidak bisa bertatap muka, sehingga guru tidak bisa memanggil anak-anak satu-satu untuk menjelaskan, maka langkah yang diambil adalah anak-anak bisa menuliskan deskripsi tersebut di kolom komentar dan disertai dengan nama. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup dalam pembelajaran adalah guru mengucapkan harapan-harapan yang baik kepada siswa. Guru mengajak siswa untuk melafalkan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur. Nah, selain menjelaskan dalam bentuk materi, guru juga mencoba mengucapkan hamdalah dalam bentuk rasa yang merupakan salah satu bentuk rasa syukur dengan lisan mengenai karena telah diberikan kelancaran dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu guru mengucapkan salam sebagai pertanda pembelajaran telah selesai. Nah, adapun
Langkah-langkah tersebut adalah langkah-langkah yang saya terapkan dalam pembelajaran ini, dalam pembelajaran. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Semoga penyampaian saya ini membawa manfaat, dan saya juga masih belajar di sini sehingga kritik dan saran tetap saya terima dan tetap saya harapkan untuk membenahi pembelajaran saya ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Miftah, NIM 17101102339, yaitu akan mempresentasikan video mikro teaching saya yang bertemakan keutamaan menuntut ilmu. Pada materi keutamaan menuntut ilmu ini ditujukan pada kelas 9 semester genap. Alasan memilih materi keutamaan menuntut ilmu yaitu sudah dijelaskan pada ayat atau lafaz, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yaitu menuntut ilmu itu dari lahir sampai ke liang lahat. Ya, selanjutnya untuk keutamaan menuntut ilmu itu yang pertama memudahkan seseorang yang menuntut ilmu itu dapat masuk surga. Yang kedua, ilmu adalah sebagai amal jariah. Yang ketiga, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya untuk metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah. Karena metode ceramah akan dapat dengan mudah dipahami oleh para siswa, baik itu pembelajaran secara langsung maupun secara daring. Demikian presentasi dari video mikro teaching saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Kita melanjutkan pembelajaran pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita telah belajar terkait tentang taubat dan khauf. Dan pada pagi hari ini nanti kita akan belajar terkait tentang adab sholat dan adab zikir. Adapun adab itu adalah suatu perilaku atau tindakan. Sedangkan sholat sendiri itu mempunyai pengertian, yaitu suatu perkara yang wajib untuk dikerjakan bagi seluruh umat muslim. Jadi seorang muslim itu hendaknya mengetahui adab-adab apa saja yang harus dikerjakan, yang harus diperhatikan dalam mengerjakan ibadah sholat. Adapun adab zikir yaitu perilaku atau tindakan mengingat Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu ketika kita selesai mengerjakan ibadah sholat, maka kita jangan bergegas untuk meninggalkan tempat setelah kita sholati tadi. Kita harus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah terlebih dahulu agar hati kita itu menjadi lebih tenang dan tentram. Adapun adab sholat yang harus kalian perhatikan itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Ketika hendak mengerjakan sholat itu harus menghadap kiblat. Yang kedua yaitu pakaian menutup aurat. Jadi ketika kita menghadap sang pencipta atau sang khalik itu harus menutup aurat. Yang ketiga yaitu suci, tempatnya itu suci dari najis. Jadi tempatnya itu harus bersih, tidak boleh kotor. Karena ketika kita sujud kok dalam keadaan kotor, maka ibadah kita itu juga
tidak bisa sempurna. Adapun adab zikir yang pertama yaitu ketika kita melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, kita hanya mengharap ridho dari Allah semata. Yang kedua yaitu menghadap kiblat. Dan yang ketiga, ketika kita mengucapkan atau melontarkan kalimat-kalimat thayyibah, hendaknya kita itu mencari tempat yang sepi agar hati kita dan pikiran kita itu bisa saling melengkapi dan kita bisa meresapi dengan sepenuh hati. Nah, itu tadi adab-adab yang harus kalian perhatikan ketika kalian mengerjakan ibadah sholat. Terus, dalam materi pembelajaran kita, Ibu nanti akan menyampaikan beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Adapun pendekatannya di sini yaitu menggunakan pendekatan saintifik, yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu mengamati, yang kedua yaitu menanya, yang ketiga mengasosiasi, yang keempat mengeksplorasi, dan yang kelima itu mengkomunikasi. Nah, itu tadi pendekatannya. Terus modelnya yaitu direct instruction dan artikulasi. Jadi penyampaian itu secara langsung. Terus metodenya nanti menggunakan metode tanya jawab, metode dakwah, dan metode role playing atau adu peran. Nah, itu di metodenya. Terus beberapa poin dari tadi nanti pembahasannya ada pendahuluan, terus ada kegiatan inti dan penutup. Dari kegiatan pendahuluan sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada orientation, yang kedua yaitu apersepsi atau mengulas kembali pembelajaran minggu kemarin. Yang ketiga yaitu motivasi, guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk pembelajaran yang akan dimulai. Yang keempat yaitu pengajuan, yaitu pemberian acuan kepada peserta didiknya. Terus di dalam kegiatan inti ada beberapa 5 atau pendekatan saintifik yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu kegiatan mengamati. Jadi peserta didik itu mengamati, mendengarkan dari guru yang sedang menyampaikan. Yang kedua itu menanya. Dan yang ketiga itu mengasosiasi, yang keempat mengeksplorasi, dan yang kelima mengkomunikasi. Terus yang terakhir yaitu bagian penutup. Guru menyimpulkan pembelajaran yang telah berlangsung. Terus setelah itu guru memberikan tugas untuk diberikan kepada peserta didiknya untuk sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan terkait tentang pembelajaran kita pada hari ini. Terus metode-metode yang harus kalian terapkan. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dinda Mela Sarianisa akan sedikit menjelaskan dan mempresentasikan lanjutan dari presentasi KKN kami. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang seminar yang sudah kami lakukan dengan tema pendidikan yang berjudul Pendidikan di Indonesia Sedang Berjandakah? Telisik Problematika Pendidikan di Indonesia. Dan alhamdulillah sekali, seminar kami sangat banyak diminati oleh beberapa kalangan, yaitu entah itu guru-guru, dosen, para wali murid, para siswa dan peserta didik, entah hingga dinas kependidikan juga. Karena tema yang kami ambil sesuai dengan keadaan di Indonesia seperti saat ini, banyak sekali problematika dan kesulitan-kesulitan para wali murid dalam mengajarkan atau memberikan arahan anak-anak untuk belajar dari rumah. Para pemateri kita atau narasumber kita yang sangat hebat sudah menjelaskan beberapa materi, diantaranya yaitu yang pertama, sarana prasarana atau tunjangan para guru atau pendidik. Yang kedua, yaitu problematika antara pendidikan
daring versus luring. Nah, di sini juga dijelaskan bisa menjadi arahan kepada wali murid atau para orang tua bagaimana caranya agar para wali murid atau orang tua bisa mengajarkan anak di rumah secara daring. Dan para siswa juga dapat menyesuaikan antara belajar di rumah dan belajar di sekolah. Selanjutnya adalah problematika dan solusi-solusi pendidikan di Indonesia. Di sini pemateri kami menjelaskan bagaimana caranya untuk mengatasi atau memberikan solusi atau mencari jalan pintas untuk menyikapi permasalahan-permasalahan di Indonesia. Karena setiap permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. Dan alhamdulillah 70% dari 70% dari peserta seminar kami sangat antusias dan memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan yang hampir tidak semua dapat terjawab karena waktu seminar tersebut sangat mepet dan ada durasi. Jadi alhamdulillah sampai sekarang juga grup seminar pendidikan kami tetap berjalan untuk menjalin silaturahmi dan saling memberikan informasi-informasi tentang pendidikan di Indonesia. Sedangkan kami dapat mendapatkan informasi dari para yang dari beberapa daerah, entah itu dari luar Jawa ataupun dari luar kota. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri kami, tentunya terkhususnya kepada dosen pembimbing lapangan kami yaitu Bapak Rafiq Faudi Akbar, serta para peserta yang sudah antusias dalam mengikuti seminar kami, dan tentunya kepada teman-teman panitia dari KKN IKDR kelompok 6. Semoga acara yang dapat kita lakukan, tugas-tugas yang sudah kita lakukan, yang sudah kita upload, yang sudah kita share ke masyarakat dapat berguna bagi masyarakat di luar sana dan bagi kita sendiri. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivin Askia, perwakilan dari KKN IKDR Posko 6. Di sini saya mempresentasikan mengenai praktek kuliah kerja nyata kami selama di rumah saja dan berlangsung dari tanggal 1 September sampai 31 Agustus 2020, di mana kegiatan kami serba dilakukan dari rumah sehingga terbatas oleh ruang. Karena mengingat pandemi ini belum berakhir, sehingga segala aktivitas di luar lapangan dibatasi. Tapi tidak apa-apa, karena hal tersebut tetap menjadikan kami bisa produktif di rumah dan tetap menjaga solidaritas melalui media sosial kami. Sehingga di akun media sosial kami di Instagram, di Facebook maupun di YouTube dapat kawan-kawan jumpai ada beberapa postingan mengenai ajakan, himbauan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang COVID-19, tentang pendidikan, dan tentang moderasi beragama, di mana salah satu postingan mengenai COVID-19 ada meme atau flyer dan juga foto dan juga video. Ada salah satu mengenai video benar dan salah di masa new normal ini. Salah satu video kami ada juga tentang pendidikan, yaitu mengajarkan kepada peserta didik untuk tetap menjaga adab, sopan santun dan perilaku kepada pendidik, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu dapat membawa manfaat kepada kita semua. Dan juga ada sebuah tayangan atau sebuah edukasi mengenai pendidikan selain pendidikan, yaitu tentang moderasi beragama. Mengingat Indonesia adalah negara yang beragam, negara yang multikultur, sehingga kita hidup berdampingan dan saling menjaga keberagaman. Sehingga sikap toleransi dan ukhuwah harus kita jaga agar tidak terciptanya perselisihan ataupun perpecahan. Oleh karena itu, moderasi beragama ini kami simpan atau kami edukasi dengan cara mengupload beberapa meme atau flyer dan juga video mengenai moderasi beragama. Kesan saya pribadi selama mengikuti KKN IKDR ini adalah memberikan pelajaran bagi saya bahwa tidak semua kegiatan yang
dibatasi itu memberikan efek terbatas juga pada keterampilan kita dari rumah, sehingga apapun yang dapat kita lakukan bisa kita lakukan asal mau berusaha dan asal mau berpikir, sehingga terciptalah suatu kreativitas. Pesan saya selama KKN IKA DR ini dan untuk kedepannya yaitu semoga KKN IKA kedepannya bisa terlaksana secara real di lapangan, sehingga tidak usah lagi melaksanakannya dari rumah. Karena sejujurnya KKN IKA yang dilakukan dari rumah itu terbatas oleh ruang dan terbatas oleh waktu juga, karena aktivitas yang dibatasi di lapangan itu membuat ketidaknyamanan karena terbatasnya jarak, sehingga sering terjadi miskomunikasi. Seperti itu pesan, kesan, dan beberapa prokja dari kami. Kurang lebihnya saya mewakili dari KKN IKA DR Posko 6 minta maaf. Semoga posko kami kedepannya lebih baik dan masih tetap bisa memberi manfaat meski KKN ini telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Dr. Raufik Faudi Akbar MPDG selaku dosen pembimbing lapangan KKN IKA DR Posko 6, dan tak lupa kepada teman-temanku semua Posko 6 yang kami sayangi dan yang kami banggakan. Alhamdulillah KKN pada 2 bulan kemarin, yaitu bulan Juli dan bulan Agustus, telah kita laksanakan, telah kita kerjakan dengan penuh semangat, kerjasama, dan rasa antusias kita yang sangat tinggi. Dan sekarang telah usai KKN kita 2 bulan telah kita kerjakan, dan beberapa kegiatan-kegiatan telah kita laksanakan. Ada yang membuat video, ada pembuatan flyer, ada pembuatan meme, dan kegiatan-kegiatan seminar maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang sekiranya mendukung terkait tentang KKN atau bermasyarakat. Karena KKN kita pada tahun ini yaitu adanya suatu wabah corona, maka KKN tidak bisa berlangsung secara langsung terjun ke lapangan. Jadi dengan berat hati atau terpaksa kita melakukan KKN ini yaitu di rumah. KKN-nya di rumah masing-masing, tetapi tidak lupa mematuhi protokol dan tidak lupa untuk tetap melaksanakan tugas yang sudah diterapkan dari pihak kampus. Kemarin dari Posko 6 telah melaksanakan beberapa tugas, yaitu pembuatan meme dari teman-teman Posko 6. Terus ada pembuatan flyer juga, dan sudah dikerjakan dan sudah selesai dan sudah terupload di YouTube, di Facebook, di Instagram, ataupun di akun sosial media lain. Dan juga ada pembuatan video yang meliputi 3 video, yaitu ada video tentang pencegahan COVID, terus ada video moderasi beragama, dan ada video tentang pendidikan. Jadi beberapa video yang telah kita buat itu kita perankan dari kelompok kita masing-masing. Adapun dari kelompok kami, karena tidak bisa terjun ke lapangan langsung, maka kelompok kami membuat acara seminar, yaitu yang diampu oleh beberapa mahasiswa, terus guru, terus dari tingkatan SMA juga ikut serta dalam
memeriahkan acara seminar kami, yang mana acara seminar kami yaitu membahas terkait tentang telisik problematika pendidikan di Indonesia. Nah, disampaikan oleh 3 narasumber. Yang pertama dari narasumber Bapak Hendri, yang kedua Bapak Novan, dan yang ketiga dari dosen pembimbing lapangan kami yaitu Bapak Akbar, Bapak Rofik tersendiri, Bapak Rofik Faudi Akbar MPDI. Dan alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Rofik Faudi Akbar selaku DPL kami yang senantiasa selalu mendukung, mensupport kelompok kami untuk tetap semangat dalam melaksanakan KKN pada tahun ini. Adapun pesan dan pesan yang ingin saya sampaikan, saya perwakilan dari kelompok 6 KKN KDR Posko 6. Kesannya adalah dari kegiatan KKN KDR di rumah ini, kesannya yaitu menambah daya kreativitas mahasiswa dalam bidang ilmu dan teknologi. Terus pesannya adalah semoga KKN untuk kedepannya atau tahun depan KKN-nya bisa terjun ke lapangan. Terus KKN-nya adalah kegiatannya semakin baik, dan semoga kondisi juga semakin baik. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang penyampaian sekilas kegiatan KKN kami. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.